warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Kali ini saya bersama orang gagah ini, ya. Pak Windas Novil, apa kabar Pak Windas Novil? Alhamdulillah sehat, Iya, baik. betul-betul sehat ini kelihatannya. Pak Windas Novil, mantan sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Orang yang sebetulnya sangat dekat dengan dunia kesehatan. Tetapi di era pandemik ini ternyata walaupun sudah menjaga tetapi sempat kena COVID, dan itu konon yang paling parah di Sumatera Barat. Paling menyakitkan. Paling menyakitkan. Nah, kita ingin tahu bagaimana perjuangan Pak Windas Novil. Rasanya seperti mendekati ajal gitu ya, Pak Windas Novil. Ya. Nah, ini dia berbagi kepada kita untuk menjadi hikmah, bisa mengambil hikmah. Silakan Pak Windas Novil, gimana itu ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu Sas diundang di channel YouTube-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Tanggal 15 Oktober itu pulang dari kantor dari DPRD Sumatera Barat. Kebetulan saya tim ahli di DPRD. Badan meriang tanggal 15 Oktober. Malamnya saya periksa tensi normal. Terus diperiksa suhu ternyata 37,5. Nah, karena saya adalah seorang perawat senior di Sumatera Barat, saya ada perlengkapan persediaan obat di rumah. Saya coba untuk meminum obat penurun panas, Sumagesik. Panasnya tetap naik. Dan besoknya tanggal 16 pagi, saya juga heran. Sempat dingin, sehingga saya beranggapan apakah ini tipoid atau COVID. Apakah ini penyakit tipus? Tipus kita. Apakah tipoid atau tipus atau penyakit COVID-19? Nah, setelah saya alami sampai siang, ternyata suhu tubuh naik lagi. Sehingga saya sempat telepon anak saya di Bukit Tinggi untuk suruh ke Padang untuk mengantarkan ke rumah sakit. Cek darah, tensi dan lainnya bagi sebagainya di situ. Saya diinfus oleh Dr. Roni, atas perintah Dr. Roni, permana spesialis paru. Di ronsen langsung parunya dan diberikan oksigen karena sesak nafas. Setelah diperiksa saturasi oksigen dalam darah ternyata 88. Itu yang menyebabkan saya menderita sesak nafas. Seharusnya yang baik itu menurut kesehatan saturasi oksigen itu 96 ke atas. Nah, sehingga saya mau tidak mau, suka tidak suka, karena rumah sakitnya penuh, terpaksa tidur 2,5 malam di rumah sakit Almina di IGD. Di IGD. Bayangkanlah di IGD dengan begitu banyaknya pasien, saya dengan kegelisahan ditunggu anak pada malam hari akibat penyakit itu. Tanggal 17 diperiksa swab malam. Karena saya adalah sito, tanggal 18 keluar hasilnya positif COVID-19. Sitonya apa itu sito? Sito itu adalah cepat, urgen, sangat urgen gitu. Nah, sangat urgen. Karena adalah cepat, harus saya dikeluarkan hasilnya oleh Dr. Amdani dari Rumah Sakit Unan. Nah, setelah itu saya berusaha melalui M. Jamil, melalui kepala bidang perawatannya Ibu Katalina Welong, Buta Welong, saya dicarikan kamar di Embun Pagi Lama, Bougainville 2. Dia bilang sama saya, "Bang, sabar ya Bang, tabah di situ dulu Bang. Saya sedang berusaha untuk mencarikan kamar untuk Abang. Tapi tidak bisa sendiri Bang, harus berdua sama pasien yang lain. Tidak apa-apa asal masuk rumah sakit M. Jamil." Karena rumah sakit M. Jamil ini adalah rumah sakit rujukan TPA yang ada di Sumatera Barat. Nah, tanggal 18 saya sudah dirujuk, tanggal 19 saya sudah dirujuk ke rumah sakit
M. Jamil. Diantar ambulan lengkap dengan pakaian lengkap, asmat oleh para medisnya. Tuan para medisnya saudara juga baru ketahuan di situ. Diantar ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit M. Jamil. Nah, langsung masuk ke Bougainville 2. Nah, di situ tetap diberikan oksigen dengan infus. Setelah dilakukan observasi, dilakukan pemeriksaan darah dan diambil darah arterinya dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis paru. Ternyata memang paru-paru saya sebelah kanan itu hanya 40% yang berfungsi. Sebelah kirinya 60% yang berfungsi. Selebihnya sudah ada flek atau cairan yang ada di paru-paru. Itu yang membuat sesak nafas. Okay. Nah, sehingga Bu Sas, saya memang diberikan terapi oksigen yang begitu sesuai dengan kebutuhan. Jadi per menit itu sesuai dengan kebutuhan karena perasaannya gimana waktu itu? Apakah susah bernafas atau susah rasanya gimana itu kan? Susah banget bernafas. Jadi nafasnya kayak orang penderita asma. Jadi saat penderita asma, nafasnya kalau asma kan dia bernafas tapi berbunyi, ini enggak, sesak itu nafasnya. Maka bersyukurlah teman-teman yang yang sehat dapat menikmati oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mesti kesadaran itu harus dibangun sebetulnya. Harus dibangun rasa kesadaran itu oleh masyarakat kita khususnya Sumatera Barat. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan lengkap, dilakukan juga di situ adalah ronsen kembali. Setelah ronsen dari rumah sakit Eliminasi Bawah, dokter parunya, ketua tim dokter parunya Dr. Masrul Basar spesialis paru menyarankan saya atas perintah daripada direktur rumah sakit dan wakil direktur rumah sakit itu dipindahkan ke ICU. Nah, itu masih dalam kondisi sadar. Masih dalam kondisi sadar. Dipindahkan ke ICU, setengah hari di ICU saya masih sadar. Malah kata dokter paru Pak Dr. Masrul Basar ini dengan Dr. Dodi Kurnia, dokter anestesinya, dibilang Pak Win sesak kiri nafasnya. Pak Win mungkin dalam 3 hari ke depan tidak akan sadar. Oleh sebab itu Pak Win harus istighfar. Sehingga saya zikir, bacanya lah bacaan doa tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis saya baca 3 kali, saya sudah tidak sadarkan diri. Jadi saya tidak sadarkan diri. Itu perasaannya bagaimana tuh waktu kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala bahwa mati dan hidup manusia itu ditentukan oleh Allah. Jadi saya tidak pernah merasa cemas karena memang dalam selama hidup kita pasti ada kematian. Iya, betul. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap sakit ataupun tidak sakit kita mati juga kan? Kita mati juga. Ya, jadi kematian seseorang itu bisa agak sakit, bisa sedang duduk di rumah, sedang tidur. Yang penting kita baik. Kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu saya sudah sadar pas tanggal 21. Itu kan di sebelah kiri kanannya kan ada pasien juga. Jadi sebelah kanan saya dokter spesialis. Saya nggak sebutkan namanya. Sebelah kiri saya teman baik saya. Juga anggota Solo Sayo Sakato, teman baik saya, salah satu juga pejabat di Pemda Sumbar. Yang kebetulan beliau alhamdulillah kedua-duanya almarhumah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semen Padang kan juga di situ. Itu sebelumnya belum masuk di sebelah saya. Jadi Pak Farhan Abdullah, setelahnya Pak Doni keluar dari situ, baru Pak Farhan masuk. Mana yang lebih parah, Farhan Abdullah dengan Dr. Farhan Abdullah dengan Pak Windas Mas? Sangat parah saya. Kalau Pak Farhan baru dalam kategori sedang menuju berat. Kalau saya sudah berat sekali. Jadi kategorinya kan ada ringan, sedang, berat, dan berat sekali. Saya berat sekali. Pak Farhan baru dari sedang menuju berat. Itu saja Pak Farhan, Dr. Farhan kan pernah juga nih di podcast saya 2 kali. Dia sudah mengatakan bahwa betapa beratnya rasa mau mati, rasa segala macam itu. Jadi perjuangan hidup memang sangat berat. Jadi salah satunya bagi kita memang istighfar, zikir. Jadi berapa lama itu Pak? Tidak sadar saya di ICU itu adalah selama 3,5 hari. Jadi begitu sadar, saya lihat jam 4, jam 16 sore. Jam 16, jadi belum tentu sorenya saya panggil suster, ini jam 4 pagi apa jam 4 sore? Ini jam 4 sore Pak, berarti Bapak sudah tidur 3,5 hari katanya. Kata susternya. Perasaannya gimana waktu nggak tahu lah ya? Ya nggak tahu, kita dalam keadaan alam tidak sadar, kita tidak tahu. Nah setelah saya sadar, semua perlengkapan apapun kan kita tidak bawa ke ICU. Jadi kita pakai
apa namanya, pakai celana rumah sakit, Ya, semua. pakai apa namanya, pampers. Oh, pakai pampers. Nah, pakai pampers. Pipisnya pakai pampers. Nah, bukan. Untuk pampers adalah khusus untuk buang air besar atau BAB. Oh, jadi Sedangkan untuk pipis kita dipasang kateter. Oh, oke. Pasang kateter. Di samping itu saya juga sudah sadar di dada sebelah kanan saya itu ditembus oleh jarum yang sangat besar. Itu adalah namanya alatnya CVV, alat untuk memasukkan infus dan obat. Obat itu ada 3 macam. Satu diinjeksikan di CVV di sini, satu lagi di pusat. Jadi pagi injeksi, malam injeksi. Dan dia selama di ICU itu setiap jam itu diperiksa tensi, diperiksa nadi, dan diperiksa yang apanya oleh tenaga medis dan para medis yang ada di ICU. Itu setiap tindakan itu mahal kan ya biaya? Sangat mahal. Ya, jadi, sangat mahal. Jadi untung karena kepala dinas kesehatan. Jadi mantan kabin dinas kesehatan saya yang 2, baik itu Dr. Abdul Rifal MKes maupun Dr. Mary Yulis D. Mars, itu sangat intens untuk melakukan komunikasi dengan kedua anak saya tentang status kesehatan saya di rumah sakit. Beliau lah yang mengusahakan melalui Pak Sekretaris Jenderal Kesehatan, dari mana saya bisa dapat obat di luar obat askes yang ada. Kenapa? Karena saya sangat berat sekali, tidak mampu lagi dengan cara seperti itu. Nah, sehingga saya mau tidak mau, suka tidak suka, diusahakan oleh direktur rumah sakit berikut dengan wakil direktur rumah sakitnya obat yang bisa masuk ke dalam tubuh saya lewat alat CVV tadi. Nah, tapi alhamdulillah lah berkat bantuan direktur dan wakil direktur dan semuanya itu telah tertangani dengan baik. Nah, bayangkan saja dengan Bu Sas, kalau orang umum yang tidak pernah kenal dengan orang kesehatan. Itu yang saya mau tanya. Nah, saya aja sebagai untung sekretaris kesehatan yang memang sehari-hari dekat dengan dunia medis ya kan. Di samping itu karena link kita semua teman-teman kita selama kita bekerja 35 tahun 5 bulan, kita sudah menjalin jalinan kerjasama yang baik dengan teman-teman gitu. Jadi semua teman-teman bahu-membahu di rumah sakit itu memperjuangkan nasib hidup daripada saya untuk bisa hidup. Sehingga kalau misalnya masyarakat banyak itu bisa lewat juga tuh ya Pak? Bisa bilang dokter spesialis di sebelah saya aja lewat. Alhamdulillah masih banyak. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup gitu. Nah, jadi tidak ketemu keluarga itu ya? Mana selama 27 hari di rumah sakit sendiri. Jadi kalau sudah sampai sudah BAB, kita cukup di dada ke monitor CCTV, nanti perawatnya datang ganti pampers kita. Nah, kalau kita Oktober nanti itu ya? Oktober itu ya? Ya, Oktober itu. Saya merasakan banget Pak Windas Novil, karena kan anak saya meninggal karena COVID. Nah, orang ada yang berani datang, orang hanya kirim bunga ini penuh bunga dari ujung sini sampai ujung sini, tetapi gak ada yang datang, ya kan? Kita tidak bisa mensolatkan langsung, tidak bisa memandikan segala macam. Jadi itu sampai ke kematian. Kemudian ketika kita masuk rumah, anak saya sudah itu cucu saya masuk rumah sakit dan masih kecil, tidak bisa ditemani, tidak bisa kita melihatnya. Ya, itu kan prosedur penanganan COVID seperti itu. Iya betul. Memang berat sekali rasanya ya. Tapi Pak Win, kan perjuangannya itu sudah luar biasa lah, biayanya jadi besar sekali kalau dihitung ratusan juta untuk ya alhamdulillah Pak Win sehat. Setelah sehat itu Pak Win, apa sih yang Pak Win pikirkan? Jadi setelah saya sadar tuh Bu Sas, setelah saya sadar di ICU, malamnya 3,5 hari, malamnya saya dibilang sama dokter parunya, Dr. Afliziani spesialis paru, Pak Win, nanti malam pindah ruangan ke ICU isolasi. Jadi pindahlah saya ke ICU isolasi. ICU juga di dapat ruangannya. Ini ICU untuk perawatan, ini ICU untuk isolasi. Nah, saya di ICU isolasi itu betul-betul diterapi maksimal oleh tim medis dan paramedis. Kenapa? Saya sendiri dalam ruangan. Saya sendiri dalam ruangan betul-betul dipantau. Perawat itu bagaimana tuh pakaian? Saya melihat dia pakaian. Kalau gini aja, kita di swab aja antigen gitu, mereka kan berpakaian lengkap tuh. Kadang-kadang saya lihat keringat jatuh-jatuh, kesian ya. Jadi dia bilang, Pak, sebenarnya kami ini katanya kan sangat menderita juga dengan panasnya baju asmat. Dia pakai kacamata Google,
terus sarung tangan lengkap, sepatu bot lengkap untuk melawat kita. Apa itu kacamata Google? Kacamata Google itu kacamata yang seperti renang tuh Sis. Itu namanya di dalam kesehatan kacamata Google. Jadi tertutup semuanya di sini. Ini tertutup dengan topinya baju asmat itu dan pakai baju asmat lengkap, pakai sarung tangan atau handscoon dan pakai sepatu bot supaya tidak panas kan itu. Sangat panas. Dia bilang memakai baju itu kan lama juga kan ya? Lama, jadi sangat panas. Jadi saya pernah tanya-tanya pelawatnya, Pak katanya kan, sangat Pak basah nih baju di dalam semuanya Pak. Kalau sudah 2 jam lebih katanya, sangat basah. Jadi kami pasal sekali 2 jam itu istirahat Pak, minum dan lain sebagainya untuk menghindari dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi memang berat ya, bukan saja kita, tapi yang merawat juga. Yang merawat juga sangat berat, jadi butuh tenaga pemikiran untuk kita. Nah oleh sebab itu mungkin pada masyarakat yang belum pernah terpapar COVID, emosinya terganggu, fisik terganggu, pemikiran terganggu. Jadi saya Bu Sas, ini dikebulin sama anak saya nih, padahal istri saya juga positif di rumah diisolasi. Oh ya. Nah, sudah di rumah. Jadi saya telepon anak saya waktu saya sudah sadar, sudah dapat HP kecil, belum HP Android. Bagaimana hasil swab mama? Aman Pak. Lalu aman Pak katanya. Padahal dia sendiri cuma yang aman. Karena sehingga tidak menimbulkan rasa was-was dalam diri saya. Terus setiap saat anak saya, cucu saya ngomong, Pak, cepat sembuh ya Pak, katanya kan atau cucu. Jadi itu memberikan motivasi pada kita sehingga dapat meningkatkan imun tubuh kita, gitu. Ya, alhamdulillah memang. Alhamdulillah, gitu. Jadi sebetulnya yang paling penting itu sebetulnya menjaga imunitas. Ya, meningkatkan imunitas tubuh. Jadi makanya orang kesehatan bilang herd immunity. Jadi kalau kita sudah meningkat imun tubuh kita sendiri, itu sudah paling tentu kalau toh kita masuk penyakit apapun penyakitnya, itu akan ada tangkisannya dari dalam. Nah, sehingga itu apalagi penyakit COVID-19 ini itu tidak bisa diukur. Unpredictable dan tidak bisa diukur dan tidak bisa diestimasi, tidak bisa diperkirakan. Karena kapanpun siapapun orang akan dapat penyakit itu. Jadi menjaga COVID supaya tidak berkembang itu kan antara lain 3M itu, tapi satu lagi adalah tracing. Nah, ketika hasil tracingnya itu dapat dari mana Pak? Hasil tracingnya itu dapatkan semua yang kontak dengan saya di DPR itu diperiksa swab semuanya. Jadi semua yang kontak termasuk keluarga, karena dia kontak langsung dengan saya di rumah sakit. Nah setelah dilakukan besoknya sito juga nih, segera juga, karena saya sudah kontak dengan saya atau istri saya positif, anak saya negatif. Nah, sehingga adalah kesempatan bagi anak saya untuk mengantarkan kebutuhan harian di rumah sakit. Karena kebutuhan itu ini sampai satpam Bu Sis. Tidak bisa sampai ke dalam. Karena keluarga tidak boleh masuk rumah sakit sampai satpam. Nanti ditulis di situ untuk siapa. Nanti diantar sampai paramedis yang antar ke tempat kita. Ya, maksud saya Pak Widas Novil terpaparnya dari mana, ketahuan enggak? Kalau saya memperkirakan kalau tidak di DPRD, mungkin di kantor. Pada saat itu saya yang kena waktu itu. Ada. Pada saat itu saya betulan masih Pak Afrizal dulu kena. Saya masih menjabat waktu itu posisi 2. Jadi saya masih konsultan IVH Sumbar di Dinas Kesehatan dan juga tim ahli di DPRD. Jadi 2 kemungkinan saya terpapar, bisa di DPRD, bisa di dinas. Karena saat yang bersangkutan di Dinas Kesehatan ada kasus yang terpapar juga banyak pegawai Dinas Kesehatan. Nah, saya kontak dengan kawan-kawan ini karena setiap kegiatan, walaupun saya duduk di ruangan konsultan HIV itu berjarak 22 meter satu meja, tapi yang kontak langsung dengan teman-teman, kita kan tidak tahu dia itu positif atau negatif. Iya betul, gitu. Betul. Jadi memang itu kita tetap harus hati-hati. Sekarang sebagai penyintas penyintas COVID-19, apa pesan yang mesti sekarang kan di India tsunami keduanya sudah parah banget. Dan kita bisa-bisa terjadi seperti itu juga kan, karena sekarang kemarin saya dengar sudah berapa ratusan yang kena. Kan gawat tuh. Bagaimana cara dari pengalaman ini? Pesan saya sebagai pengalaman sebagai tenaga kesehatan khusus, sebagai Bu Sas, maaf, kadang-kadang lupa juga Bu Sas. Kenapa demikian? Karena saya sangat mengalami dan sangat kategori berat gitu. Jadi di Sumbar itu yang berat seperti saya, hanya 3 yang selamat kata dokter paru. Saya juga tidak tahu, hanya 3 yang selamat hidup. Dari sekian berapa banyak? Dari sekian kasus yang ada di Sumatera Barat yang besar,
Hanya saya 3 itu dokter spesialis paru betul yang mengatakan pada saya, Mak Win, bersyukurlah pada Allah dan syukurlah Mak Win masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa hidup. Nikmati hidup tuh Mak Win dan jangan sampai lupa pengalaman yang lama selama bekerja dan sampai sekarang yang apa katanya Mak Win itu tinggi rasa sosialnya, lanjutkan. Itulah bantuan bagi Mak Win mungkin selama ini selama Mak Win sakit. Jadi doa kawan-kawan itulah yang membantu. Makanya semua Bu Osas, baik itu alumni saya di SMA 3 Padang, baik itu seluruh alumni di SMP 7 Padang, baik itu seluruh Sivitas Akademika, Universitas Fordekok Bukit Tinggi, maupun kawan-kawan di Nasihatan, dan seluruh kawan-kawan yang jadi yang lain, masuk mungkin Bu Sasi dan semua WK Sumbar, itu mendoakan saya agar cepat bisa sembuh dan bisa kembali kepada keluarga gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi pesan saya mungkin Bu Sis untuk pemerintah, Bu Sas pada pemerintah, lupa aja Pak. Bu Sas. Ya, Bu Sas ya. Sastri Bakri. Ya, Sakri Yuni Zakri Bakri. Itu yang benar kan? Maklumlah Al-Qatar usia tua. Jadi saya lupa. Jadi pesan saya mungkin kepada pemerintah, mungkin melalui pemerintah, memang karena Perda COVID-6 2020 sudah disusun dengan baik, monggo pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk dapat melaksanakan dengan baik. Kalau tidak, saya yakin dan percaya Sumatera Barat ini kemarin saja sempat ranking 4 nasional. Nah, sudah ada di Sumatera Barat 2 kecamatan yang masuk merah. Nah, sudah kita ketahui 2 kecamatan masuk merah. Nah, oleh sebab itu, agar ini cepat berlaku di Sumatera Barat, jadi langkahnya adalah yang pertama, Satgas Covid itu sesuaikan fungsinya dengan tugas pokoknya. Ya. Yang kedua, masyarakat atau LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama itu dimanfaatkan semaksimal mungkin di tengah-tengah masyarakat. Karena di tengah masyarakat itu kita sudah punya tokoh-tokoh masyarakat, sudah punya tokoh-tokoh agama. Di kemanapun tokoh agama ini memberikan pengajian, siraman rohani itu disampaikan dampak-dampak COVID ini. Jangan tidak percaya dengan COVID ini, karena saya merasakan sendiri. Saya petugas kesehatan merasakan sangat berat perjuangan untuk hidup. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu saya sampaikan. Dan samping itu, di samping 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang tak kalah pentingnya adalah memutuskan rantai penularan. Nah, bagaimana cara memutuskan rantai penularan ini? Adalah dengan promosi kesehatan dan preventif. Nah, promosi kesehatan itu bagaimana cara promosi kesehatan? Adalah meluaskan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik itu seluruh lapisan masyarakat, baik seluruh sektor terkait. Kenapa demikian? Agar nanti penyebaran virus ini dapat di stop. Nah, sekarang pemerintah sudah menggalang ini batas-batas tertentu untuk masuk Sumatera Barat. Sebenarnya setiap masuk di Sumatera Barat dari provinsi pandemi itu sebenarnya harus dilakukan dulu isolasi. Di mana dia masuk di situ isolasi. Oh, di isolasi dia di tempat dia masuk. Iya, isolasi lokal. Nah, karena pemerintahan kabupaten kota tidak sanggup mengisolasi sebanyak itu. Mungkin ya sarana yang kurang, dengan dana juga kurang. Mungkin alangkah baiknya jelas kemana tujuan daripada perantau kita ini pulang, sehingga nanti ketua RW dan ketua LT-nya bisa mendata dan buka semua wilayah itu bisa melakukan pemantauan. Kenapa Bu Sas ada di lokasi kompleks saya dulu, dia pulang dari Malaysia, itu datang pimpinan Puskesmas, staf Puskesmas datang ke kompleks itu, dia hilang. Dan ini kan bahaya nih. Nah, kalau seandainya dia positif, itu kan menyebabkan untuk yang lain. Nah, berarti butuh kesadaran daripada kita perantau. Kalau seandainya pulang, kita harus melakukan pemeriksaan swab PCR. Tidak bisa swab rapid test, swab antigen. Jadi yang paling bagus adalah swab PCR. Kalau swab antigen hanya untuk menentukan kita ada virus atau tidak. Tapi kalau virus COVID-19 harus dengan swab PCR. Nah, jadi nanti perlu diketahui antibodi kita. Nah, oleh sebab itu memang anjuran pemerintah ini sangat baik. Jadi Bu Sas, maaf, salah satu Bu Sas. Setiap misalnya kini kan ada program pemerintah
vaksinasi COVID. Ya. Saya sangat setuju. Sudah? Saya sudah 2 kali Oh, oke. dan sudah mendapatkan sertifikat vaksinasi. Oke. Jadi kalau saya kebetulan kena pensiunan kesehatan, saya di Rumah Sakit M Jamil Iya. dilakukan vaksinasinya, dan seluruh masyarakat kan bisa di wilayah puskesmas masing-masing Iya, baik. atau di tempat kerja masing-masing yang sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan terdekat. Oke. Baiklah. Jadi pesan yang disampaikan oleh Pak Windas Novil bahwa pertama tidak mudah loh menjalani proses pengobatan. Ya alhamdulillah hanya 3 dari sekian banyak yang resikonya berat sekali bisa selamat, ya kan? Alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, tetaplah taat dengan protokol kesehatan. Para tokoh masyarakat gitu ya, tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh adat ya, memainkan perannya. Mari kita jaga anak kemenakan cucu kita ya, dan kita ingatkan termasuk Bondo Kanduang Bosas. Termasuk Bondo Kanduang mesti mengingatkan anak cucu kita. Kemudian tadi yang ketiga vaksin ya. Ya, vaksinasi. Jadi jangan ragu-ragu. Ya. Tetap harus vaksin, walaupun tua, walaupun kecil. Ya. Jadi dampak vaksin ini masing-masing orang itu berbeda. Apanya? Anak kecil? Dia 15 tahun ke atas, remaja. 17 tahun ke atas. Oh ya. Jadi masing-masing orang tuh Bu Sasri itu dampaknya berbeda-beda. Jadi ada lapar, ada ngantuk, ada demam, ada diare. Tapi kan itu tidak lama. Saya untuk vaksin pertama hanya mengantuk saja dengan letih. Mengantuk lebih kurang, rasa mengantuk lebih kurang 3 hari. Agak sering menguap, mengantuk, gitu kan? Aman. Vaksin kedua kemarin tanggal 19 ya. Lapar. Ya, itu adalah sempat saya diare 2 hari. Oh. Dan ngantuk juga. Itu biasa ya? Ya itu biasa. Itu tandanya vaksinnya bagus. Oke. Jadi bereaksi dengan tubuh kita. Gitu. Ya, oke. Baiklah, para netizen pencinta channel YouTube Sastri Bakri, sudah banyak kita dapat cerita pengalaman bagaimana menghadapi rasa maut itu, walaupun Pak Windas Novil ini dia orang yang kuat dan percaya kepada Allah. Hidup mati kita di tangan Allah. Tidak sakit pun kita sebetulnya bisa mati. Tetapi ikhtiar kita perlu ya perlu kita zikir. Dijaga. Kita harus selalu berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Malah Bosas, saya waktu di ICU itu sudah sadar itu masih sempat tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi tetap sholat, tayamum di tempat tidur. Itulah pertolongan kita pada Allah, tidak ada yang lain, jalan lain. Nah, siapapun yang sakit di rumah sakit, sholat tetap, jadi tidak ada alasan. Kalau tidak ada alasan. Sudah dikasih kesehatan, sholat tunda-tunda. Jadi yang 4 hari saya tidak sholat itu Bosas, setelah saya bertanya pada guru agama saya, itu di koda. Jadi boleh dibayarkan kapan kita misalnya sholat zuhur kita tinggal, sholat zuhur gitu, terus kita ingat sholat zuhur kita yang tinggal, kita sholat zuhur lagi. Itu namanya di koda. Boleh. Itu, waktu kita pas sadar itu kan terbayang nggak surga, neraka, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sempat Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu tidak sadar tuh Bosas, sempat saya datang seseorang. Saya nyaman betul tidur saya. Datang seseorang pakaian putih-putih. Oh ada ya. Jadi dia bilang assalamualaikum, katanya kan waalaikumsalam. Ini yang saya alami, mungkin orang lain saya tidak tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus lanjutkan perjuangan Pak, katanya. Insya Allah jawabnya. Itu dia hilang. Jadi mungkin apakah supaya tetap hidup ya. Ya, apakah itu malaikat, apakah itu misalnya utusan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu. Tapi yang jelas selama kita hidup tetaplah bersedekah, kita berbuat baiklah kita pada siapapun. Jangan pernah kita negatif thinking pada orang gitu. Amin. Oke, baik. Teman-teman, luar biasa pengalaman batin. Ya, pengalaman batin, semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak kita beramal, semakin banyak kita berbuat kebaikan itu ya. Sehingga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat stres. Saya juga hebat loh, luar biasa Bu Eti nih. Kan itu berat sekali ya. Dia juga santai. Itu mendukung, dia enjoy. Artinya kenapa dia enjoy Bu Sasri? Karena bagaimana keadaan saya di rumah sakit,
itu tidak pernah diceritakan oleh anak saya dan cucu saya. Iya. Nah, sehingga Jadi beliau dia- tetap isolasi mandiri dan tetap dibikinkan makanan bergizi sesuai dengan isolasi mandiri oleh anak saya. Iya, iya. Jadi ya karena itu apa artinya mengendalikan diri kita kan kita sendiri. Iya, Kalau misalnya dia emosional, ya. kan ada juga orang dia udah masuk rumah sakit, Ya. itulah semakin kan. Obatnya juga zikir. Iya, Saya juga zikir di ya zikir di rumah ya. Alhamdulillah, jadi memang kuncinya kebahagiaan ada di hati. Ya. Terima kasih Pak Ya. Windas Novel. Ya, terima kasih, Bu Sas. Bincang-bincang Ya. kita sejak Mudah-mudahan bermanfaat. sejak sakit kita memudong Pak. Aduh kami kuliah. Jadi kan yang boleh kan usia boleh tua bos ya, Iya, iya. Bu Sas. Jadi semangat harus muda. Oke. Kenapa? Karena kita masih banyak bantuan-bantuan yang mungkin diberikan pada orang lain. Amin ya, baiklah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah bisa mengambil hikmah Amin, amin, dari ya Rabbal alamin. peristiwa yang diceritakan oleh Pak Windas Novel. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.